Halo, halo Mbak saya, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Halo, how are you Mbak saya? Eh, I'm fine. Cuma tadi Fine di ya. sekolah ada sedikit. Mm, Oh, what happened? Enggak sih, kayak hmm, dipulangin cepat karena ada dipulangin cepat satu sekolah karena hampir ada kecelakaan. Dipulangin cepet karena ada kecelakaan. Kecelakaan apa tuh? Hampir hampir ada kecelakaan. Hampir ada Hampir, kecelakaan. iya, Apa? iya, Kebakaran. iya, hampir. Hampir kebakaran. Wow, hektik sih. Kok bisa? Iya, Gimana? Gak ada tahu ceritanya. kayaknya dari kayak apa namanya yang kotak listrik gitu dalam Heeh, sekolah heeh. dia berasap terus tiba-tiba meledak meledaknya juga nggak sekali berkali-kali sampai keluar api sampai berasap Kotak kecil. ya kayak Kok bisa ada kotak kecil buat yang apa? biasa di tembok nggak tahu kayak dia biasanya kayak buat listrik-listrik gitu dia nempel di tembok biasanya nggak ngerti juga Oh, sih oh, yang ini yang ya apa? Yang loket ini apa? Aduh, aku pun nggak tahu namanya apa. Cuma ya itu pokoknya kayak yang kayak gitu. yang masukin ini kan token listrik itu kan. Oh bukan bukan Eh, yang buat masuk token ini nggak tahu kayak apa ini nggak ngerti lah intinya mungkin kayak sumber-sumberan listrik gitu. oh ini yang apa yang ada tombol-tombol itu ya? Yang ada jepret-jepretannya itu ya? Iya, iya, iya. Oh, terus itu Nah, tiba-tiba ya, berasap. ya awalnya berasap, terus meledak. Serem banget. Serem itu enggak itu 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 enggak hektik sih lebih. Posisinya di dalam. Ya, Terus siapa yang sadar? Siapa yang ngasih tahu duluan? justru itu pas lagi rame. Jadi dia itu di kamar mandi. Jadi itu dia itu posisinya ada di kamar mandi. Waktu itu Hmm, lagi jam sholat zuhur, lagi jam sholat duhur. Jadi mau siap-siap sholat duhur, wudhu, udah ada hmm. yang di musola lagi azan. Nah, yang listrik tadi itu ada di dalam kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi, tapi dia di kamar mandi. Sih pas duduk kok itunya berasa tapi ya udah nah pas sholat tiba-tiba kedengeran suara meledak. Yang di situ pada teriak tuh pada rame yang masih di dekat kamar mandi pada teriak jadi ketahuan karena emang lagi rame di situ Oh, oke. Oh, ada yang masih tapi kumpul karena di dalam karena kamar umur mandi kali ya. juga. Karena umur nggak Iya atau ada yang iseng aja kenain air? Nggak mungkin sih. Masa anak SMA udah kemungkinan besar seisengnya parah banget. ya lebih tahu. Oke, gila. Terus pulang jam berapa tadi berarti? Ya itu zuhur itu langsung pulang itu juga habis jam 12-an. Siapa yang bilang pulang? Kalian pulang sendiri apa disuruh? Enggak langsung disuruh pulang sama gurunya langsung dibuarin semuanya disuruh Oh, guru. satu sekolah. Iya satu sekolah. Keren banget. Oh, di pengumuman gitu ya. Itu ada yang senang sih, pasti ada yang senang sih. Emang, Apa mah? toh saya juga udah bercanda-bercanda dong. Wah ini kayaknya dipulangi. Tapi itu sebelum 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 makin parah pas baru ledakan pertama doang masih kecil. Terus wah kayaknya rusuh nih dipulangin dipulangin bercanda doang tapi ternyata beneran pulang. Gede nggak? Terus jadi ini nggak jadi kebakaran beneran nggak? Enggak sih, Oh udah ditangani. nggak. Oke, Ya, untung ya. Untung lagi rame cuma sih. Bayangin kalau misalnya dia lagi belajar gitu. Terus nggak ada siapa-siapa, ya iya nggak ada. tiba-tiba udah api aja. Nah iya benar. Mm-mm. Untungnya lagi rame. Oke,
kita akan mulai aja ya pelajaran kita hari ini. Nah, aku akan coba share screen dulu. Jadi terakhir kali kita udah belajar mengenai Smart Notes Applications. Eh, Lebih ke teksnya ya. Kita mau belajar processing teksnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam project lagi. Jadi, ketika kita ngomongin Smart Notes, ya, Smart Notes itu kita akan pakai yang namanya PyKitty, tetap ya. Jadi nanti di dalam sini kamu akan bisa ya kayak notepad, tapi dia akan extensible karena nanti bisa menambahkan notes, terus nanti ada teksnya juga, ya. Kemudian nanti kita bisa menampilkan hasilnya seperti apa, ya. Hmm. Nah, jadi di dalam notes ini akan ada beberapa hal yang bisa kita tampilin. Oke, ada note-nya, nama note-nya ya, terus nanti ada tag sama kontennya apa di dalam file tersebut, ya. Nah, jadi keseluruhan interface-nya akan seperti ini ya. Ada tempat kita buat menampilkan konten dari teksnya itu sendiri, terus nama notes-nya ada apa aja, sama setiap tag dari notes-nya, gitu. Oke? Nah, jadi kemarin kan kita udah belajar mengenai text file ya. Kita coba untuk nge-split dia, mendapatkan nilai average-nya, dan juga kita ada belajar untuk membuka file itu ada 3 jenis aksesnya, ya. Dan kalau misalnya pengen nge-read, ya udah. Berarti kamu nanti tinggal bikin aja filenya di read. Oke, ntar tinggal simpan dalam variabel. Nah, ntar kita akan coba membuat seperti ini ya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi akan diupdate sih. Ini PPT lama. Oke, berarti nanti ada beberapa widget yang akan kita pakai. Ya, ada label, ada push button, sama input juga. Ya, nah ini nggak usah. Sip. Jadi, Smart Notes ini akan kita bagi ke dalam beberapa hal. Ada di mana bagian dia membuat notes-nya, bisa mencari notes-nya, terus nanti menampilkan notes-nya. Ya, based on text sama based on content. Oke, berarti kalau misalnya kamu bagi, ya nanti ada beberapa function yang akan kita pakai di PyKitty. Ada line edit, list widget, push button, sama text edit. Oke, nah ini tampilan yang akan kita pakai sekarang. Oke, jadi nanti akan ada tempat kita konten dari si file text-nya, kemudian nanti ada nama-nama filenya. Halo, bahasa saya? Waduh, Halo. dia nggak gerak. Oh, oke. Oke, tak kirain nge-freeze. Hmm. Nah, terus ntar dia bisa mencari juga. Ya, jadi nanti ada notes, nama notes, ada file notes, sama ada tag setiap notes-nya. Oke, apa aja yang kita pakai? Nanti ada text edit, terus ada text buat nampilin, ada list widget, ya. Ini buat menampilkan beberapa buttons, oke, sama ngekonekin ya sekaligus. Oke, itu dulu aja. Ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu aja. Itu dulu aja ya. Kamu boleh share screen, kayaknya kita buat dulu mind map. Coba Visual Studio Code-nya dibuka. Ada mind map-nya nggak ya? Coba-coba dibuka. Hmm.
Nah, oke, kita buka yang nomor 3. Coba dibaca dulu ya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada buat main ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat dulu interface-nya aja. Hmm, Boleh. Apa ya? oke, yang Kitty Core, betul. Nah, untuk yang widget sini kita pakai ini aja ya. Jadi saat kita panggil fungsinya nggak typos. Nah, ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita import dari widgets. Hmm. Itu nggak dalam 3 baris ya, itu dalam 1 baris semua. Oke. Nah, kita buat application-nya dulu ya. Berarti app dulu aja. App sama dengan key applications. Hmm, kurung siku ya dalamnya ya. Udah Terus ya, berarti yang nomor 2 udah. Nomor 3, create the necessary interface element input field, list button, came up with clear names for them. Nah, berarti pertama kita buat dulu widgets-nya, buat dia bisa ditampilin ya, semua elemen-elemennya. Ntar kita bikin title sama resize juga.
Ya, sudah ya. Nah, di part berikutnya berarti kita akan coba membuat elemen-elemennya. Ya, untuk membuat elemen yang pertama kita akan coba bikin dulu em, ini ya, tiga tombol yang ada di sini. Berarti kita bikin aja ya sebuah. Nih, ini kan ada ibaratnya kita bisa bagi tiga ya. Kita mau bikin kotak yang di ujung kanan dulu. Oke, untuk ngebikin kotak yang di ujung kanan ya, kamu nanti buatnya berarti seperti apa? Eh, apa ya? Q. Pakai list widget, terus pakai label, nanti tinggal bikin push button ya. Push buttonnya berarti ada tiga gitu. Ya, berarti kita Oke. buat dulu untuk yang list widgetnya keseluruhan jadi seperti ini. Ya, ini kita bikin list widgetnya biar nanti semua elemennya bisa kita tampilin. Oke, Oke. nah kemudian kamu bisa klik lagi gambarnya. Kita mau beralih ke yang bawahnya, di mana kita mau coba menampilkan em, bagian sini ya. Nih, tentang teksnya. Ya, jadi seperti biasa akan ada beberapa button, ya sama si labelnya juga. Berarti tinggal kita buat tetap pakai yang namanya line edit ya, karena nanti kan di input. Kita pakai yang namanya line edit di situ. Di bawahnya kamu buat lagi.
Oke. Nah, terus kalau sudah, kita kan udah buat yang bagian teksnya. Sekarang kita akan coba nge-placing untuk layoutnya. Ya, jadi biar dia ada di layout yang tepat dan dalam satu window. Berarti kamu tinggal buat dulu ya. Ada horizontal, vertikal, sama kita tambahin ya field text-nya tadi. Yang line edit itu ke dalam si call satu. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal buat aja ya sebuah vertical box layout. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa um, tombol yang tadi udah kita buat juga ya. Sekaligus sama yang si horizontal tadi. Berarti untuk yang vertikalnya kita buat dulu seperti ini ya. Nah, jadi ada vertikal, horizontal ya, sama si horizontal yang satunya lagi. Oh. Ya, itu row satu ya, yang di baris 37 ke saya. Row underscore satu. Add layout, row Eh, underscore satu ini nggak ada underscore. Sudah. Oke. Terus nanti yang di bagian dua ini kan ada kolom satu, kolom dua yang sebelah kanan. Nah, kita tambahin juga teks sama si tadi ya beberapa tombol. Nah, ini ya.
Mm-mm. Tinggal row underscore 4 add widget button search. Oke, kita sudah menambah-nambahkan. Berarti kita itu kan ada row baru ya, ada baris baru. Kita tambahin juga nih ke dalam kolom 2 biar dia muncul di belah kanan. Ya, berarti tinggal bikin kolom 2 add layout row 3 sama row 4. Sip. Kemudian tinggal kita tambahkan lagi ya. Si layout nodes itu tambahkan call 1 sama call 2. Ya, layout nodes tadi adalah udah Hmm. ada belum layout nodes? Udah ya. Nah, jadi kita buat layout nodes ini buat penyimpan kolom 1 sama kolom 2. Oke, biar dia ditampilkan dalam baris yang sama. Nah, berarti tinggal buat seperti ini. Dan finally, untuk aplikasinya, kita tinggal set layoutnya pakai layout nodes gitu. Jadi ditampilkan semuanya. Hmm. Nah, oke, tinggal di show ya. Show si nodes underscore win-nya dan juga di accept. Berarti tinggal kita buat aja nodes underscore win dot show terus untuk accept, aplikasinya kita accept. Nah, coba di play. Sip. Oh. Jadi kita logiknya adalah kamu berarti bikin dulu si objeknya, terus nanti tinggal kita taruh ya. Kemudian nanti kita tinggal em, urutin lagi gitu ya. Oke, Oke, ada pertanyaan dulu. lanjut aja. Lanjut dulu ya. Nah, untuk bagian berikutnya kita pengen belajar mengenai JSON ya atau Nested Data Structures. Masih ingat gak data structures itu apa? Bahasa saya. Data structure apa ya? Lupa yang mana namanya data structure. Masih ingat data structures apa? Nggak ingat yang mananya sih data structure. Kalau jenisnya coba. Contohnya ada apa aja? Struktur apa ya, struktur data. Ada apa aja? Hmm, struktur data apa ya? Yang eh, ada pasang-pasangannya, terus yang monster kemarin ditaruh di mana, itu adalah data structures. Ya, berarti contoh data structures ada Minta berapa ya? ada Bilang list. banget lagi. Ya,
List itu adalah data structures. Kenapa namanya data structures sih, Kak? Pokoknya kamu nanti, kan kalau biasa variabel itu nilainya satu variabel satu nilai. Ya enggak? INT Iya. doang, string doang. Nah, ini kenapa namanya data structures? Karena dia punya struktur di dalam satu datanya. Hanya kita sebutin sebagai data structures. Alias, struktur itu dia bisa nyimpen banyak nilai sekaligus. Ya, contoh namanya dictionary. Ya, there's an Oh, unordered set of key value pairs. Jadi kamu nanti ada punya namanya, kalau kamu sudah pernah belajar belum yang kayak gini atau baru pertama kali lihat waktu itu bahasanya? waktu itu udah kan ya. Udah kan ya. Ya. Nah, jadi nanti kita buat pasang-pasangan key value pairs ya. Oke, kalau misalnya mau dapetin value-nya ya udah tinggal panggil key-nya aja. Oke, terus match the features with the structures. Jadi perlu di um, ini ya pasang-pasangkan. Coba menurut kamu, coba sambil ditulis ya, dicoret-coret di layar, mana yang list atau angka satu, mana yang dictionary atau angka dua, ya. Contoh Hmm. nanti gimana? Ini berarti angka satu ya, karena list yang berurutan. Nah, coba sisanya. Oke, elemen di sini yang Dicoret-coret aja mana satu, mana dua ya. pakai indeks itu satu ya. Oke, lanjut. The elements are key value pairs. Dua. Oke, terus. The integrator checks for elements satu. Dua. Sip. Oke, kita lihat ya. Yakin? Yakin ya, berarti yang nomor satu itu ada empat, terus nanti yang kamus itu cuma ada dua. Ya. Nah, the in operators, nah ini tuh adalah nomor dua ya. The in operator checks for elements. Jadi sebenarnya bisa juga sih ya di dalam kamus. Jadi udah benar. Cuma yang tadi yang in ini operator in itu bisa di kamus sama bisa di list kita ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam storing data in JSON files ya. We need a structure for easy storing data about nodes. This structure shall be easy to use when working with PyKitty. Jadi nanti bentuk JSON itu seperti ini. Kamu punya kamus, di dalamnya ada kamus lagi. Alias nested data structures. Ya. Nanti berarti kunci yang pertama namanya siapa, kunci yang kedua ada apa aja. Gitu. Oke? Nah, jadi yang namanya JSON ini apa sih? JavaScript Object Notation. Oke. Object Notation. Jadi JSON ini adalah file yang siap dipakai ya dan juga gampang untuk dibaca. Nah, jadi nanti misalnya kalau kamu ngebikin JSON file ya udah key-nya apa, value-nya juga apa, berpasang-pasangan. Oke. Nanti contohnya berarti oh nama nama filenya about plants. Berarti teksnya apa? Teksnya apa? Jadi ada dua ya. Itu ntar berarti kuncinya adalah nama file. Terus untuk teksnya ada apa dalamnya? Yang teks berarti um, writers ya. Ya. Oke. Oke, cara untuk kita baca JSON file-nya gimana? Pakai open sama aja. Tapi bedanya extensionnya JSON, ya. Terus kita pakai yang namanya load, ya. Instead of kita pakai yang kemarin, looping, langsung ya. Nah, terus kamu juga bisa ngebikin ya pakai yang namanya dump. Oke, dump ini apa? Upload the structures from data to the JSON file. Oke, jadi nanti dia nge-update kayak yang WE kemarin ya. Hmm. Nah, terus misalnya pengen menampilkan yang lain, kamu berarti bisa ya
pakai yang namanya sorting the keys alphabetically. Jadi nanti bisa diurutkan. Nah, untuk bikin JSON-nya, ya udah, kamu berarti bisa bikin manual atau bisa dalam programnya langsung. Yang program ini biasanya kalau udah ada um, sistemnya ya. Nah, the notes dictionary berarti ya udah sapaannya dulu, terus nanti teksnya apa, teksnya apa. Oke, ntar bisa kita buka dan juga kita tulis aja si file. Ya, nah, ntar berarti kita untuk masukinnya pakai yang namanya add items ya, gitu. Kalau misalnya ada yang diklik save note-nya, ya udah, ntar kita tinggal set text, panggil dari teksnya clear sama add items. Mana nih teks yang akan kita coba sampaikan? Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Lanjut aja. Belum ada ya? Coba saya boleh share screen? Nah, coba task 2-nya dibaca ya. Sudah ya? Nah, berarti untuk yang pertama kali, kita tinggal bikin dulu sebuah data JSON-nya. Ya, oke. Untuk notes-nya gimana berarti? Kamu tinggal scroll paling bawah aja. Sorry, paling atas ya. Yang ada tulisan key applications. Nah, kita buatnya di bagian ini ya, baris 8. Oke. Oke, pertama-tama kita buat dulu nested data structures-nya. Ini kunci pertama buat nama filenya. Kunci kedua berarti buat nampilin teks sama teksnya. Oke. Oke, sudah ya untuk si Ya. eh, apa data structures-nya. Terus kita tinggal em, wait, boleh dibaca dulu buku tugasnya yang task 3-nya coba bahasa saya.
Dia disuruh baca JSON file, cuman JSON filenya belum ada. Coba ini sih harusnya error nih. Kamu jalanin ini ya. Kamu buat di bawahnya. eh nih, coba. Nah, baru coba kita buat yang show underscore note-nya ya. Nah, untuk show underscore note-nya kamu tinggal buat aja. Di mana di sini akan coba menampilkan semua notes-nya sekaligus. Ya, Di- kamu di bawah aja ya, paling bawah. Kita bikin fungsi baru. Nah, ya, di baris 65. Nah, kita buat show note. Kebalik ya. Oke. Nah, untuk ngekonekinnya antara si fungsi sama si tombolnya berarti list note-nya kita item klik sama si show note di baris 72 aja ya. Spasinya dihapus. Oke. Nah, oke, coba di play. JSON itu, oh iya import dulu ya. Oh iya. Import JSON di atas, nah di baris 3. Import JSON aja langsung. Import JSON. Sip, coba play lagi. Nah, berarti tadi apa yang udah ada di tombolnya?
Coba diklik-klik tombolnya ya. Udah ada yang bisa diklik belum? Nah, coba kalau create note, belum ya, belum ada yang bisa dibuat ya. Menurut kamu yang list note tadi berarti apa? Ini tuh hawanya ya. It's not so items. Nah, coba kita buka sekarang notes underscore data JSON yang ada di samping kiri. Oh ini. Hmm, nah, ini baru kebuat ya, di mana dia ya udah yang tadi kita udah setting ya. Nah, Oh kamu iya. buka lagi yang tadi. Jadi kan pas ya, yang tadi ya di awal itu belum ada filenya. Kamu coba buat lagi di situ. Nah, ini buka lagi aja notes underscore main-nya. Scroll paling atas ya. Nah, ini ya notes-nya. Jadi kita mau bikin dump. Dump itu kan diingat ya, dia akan memasukkan sebuah nested ke dalam JSON. Jadi kalau kita minta dia menampilkannya, itu gimana? Itu nggak bisa. Ya, perlu kita pretelin lagi pakai with open lagi karena dia udah jadi file biasa lagi. Ya, jadi di paling bawah, bahasa saya coba ke bawah lagi. Ini di close aja ya. Nah, kamu tinggal tambahin di sini di baris 75. Nah, sip. Oke, coba di play lagi. Karena dia udah di add items ya. Oh, itu masih kebuka nggak? Window yang sebelumnya. Ya, Nah, close dulu. Nah, sekarang udah ada ya. Welcome-nya udah berhasil. ya. Many arguments itu katanya. Selected items. Ini kalau dipencet dia nge-crash gitu ya. Mana? Domain RD. Oke. Karena yang selected itemsnya bukan kayak gitu ya. Kita buatnya seperti ini. Yang baris 68. Ha. Hmm. Jadi kurung itu kan dalam bentuk list. Kita mau ambil indeks yang pertamanya doang. Yaitu nama-nama filenya. Nah, coba diklik welcome-nya bisa nggak? Tadi keluar. Baris 70. Hmm, baris Eh, 72 teks. Coba scroll ke atas bener kan ya? Teksnya ada kan? Coba paling atas. Oh ini, wah, teksnya kapital, pantas. Jadi huruf kecil ya. Nah, coba play ulang.
Nah, Welcome. jadi dia membuka si filenya, terus dia di print juga. Oke. Oke, coba di-review dulu ya. Hmm. Ada pertanyaan dulu? Udah puyeng sih. Intinya dia ada widget, pokoknya alurnya itu selalu seperti itu ya. Kalau kamu lihat nanti perlahan-lahan ya, perlahan-lahan itu kita pasti alurnya selalu mulai dari widget Ya. ya. Kamu scroll ke atas deh, paling atas. Nah, nih ya, kan kita mulai dari widget, oke. Terus kita mulai dari elemen-elemen terkecilnya, oke. Hmm. Berarti widget misalnya udah nih elemen-elemen terkecilnya, kita langsung masuk ke dalam layout. Nah, kenapa mesti dibuat layout kayak tadi? Kalau nggak kita masukin ke dalam layout kayak yang kemarin ya, dia tiba-tiba ngebikin window sendiri. Hmm. Jadi kita mesti encapsulate, ngebikin enkapsulasinya, ngebikin dia grup lah ya, ngebikin dalam satu list. Oke, oke. Buat apa di layout ini? Buat bisa di show ujungnya paling bawah coba. Nggak paling bawah. Scroll ke bawah. Nih, ujungnya biar kita bisa tampilin dia ke dalam si aplikasinya. Pakai set layout, layout notes. Gitu. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu, dia ada dua kolom. Kolom satu sama kolom dua. Ya, makanya dia ditambahinnya kolom satu, kolom dua. Di mana kolom satu sederhana, dia cuma fields doang, satu fields. Tapi yang kolom dua ini nih yang panjang, ya, karena ada banyak elemen-elemen kecil di situ. Hmm. Mulai dari label, terus si teksnya ini, kemudian ada buttonnya ada tiga, ya, dibuat dua kali lagi. Oke, jadi itu struktur dari si Windows-nya. Keseluruhan codingannya tentang itu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan dulu? Udah deh. Belum ada ya? Ya. Sip, ini nanti kita akan lanjutin lagi di pertemuan berikutnya dan aku coba share screen ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita coba finishing biar dia bisa tombolnya bisa kita klik semua ya. Jadi fungsional semua. Oke. Nah, jadi itu aja untuk hari ini. Berarti untuk part satu kita udah coba ngebikin tampilan sama ngebuka ya satu file itu editan teksnya seperti apa. Ya, kalau dari bahasa belum ada pertanyaan, kita akan cukupkan dulu kelas malam hari ini. And bye-bye. Selamat malam, Mbak saya. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak saya.